kasih, damai Kristus menyertai kita. Saudara-saudariku yang terkasih, riwayat orang kudus hari ini yaitu Santo Vincentius Pallotti, pengaku iman. Vincentius lahir pada 21 April 1795. Meskipun kesehatannya sering terganggu dan banyak kesempatan tersedia baginya untuk menjadi orang penting di dalam masyarakat, imamat menjadi satu-satunya cita-cita yang pilihannya. Pada zamannya, ada kebiasaan umum orang mengikuti sekelompok imam untuk berkarya di Roma secara sukarela. Vincentius menjalani hidupnya dengan cara ini untuk beberapa lama. Setelah beberapa tahun dia bekerja dengan cara ini, Vincentius menerima satu perjanjian kerja di gereja Neapolitan di Roma, dan pada 1835 ia mendirikan serikat Aeserla Sulan. Katolik, sebuah organisasi untuk kaum awam dan imam yang diabdikan pada tugas penyebaran iman dan penghayatan nilai keadilan sosial. Serikat ini merupakan perintis gerakan aksi Katolik. Nah, Vincentius juga banyak membantu dalam aksi pengumpulan bantuan bagi para misionaris seperti pakaian-pakaian misa, buku-buku, dan uang. Ia mengorganisasi kelompok-kelompok penerbit Katolik untuk mengirimkan buku-buku kepada para misionaris. Di samping menjadi bapa, pengakuan pribadi bagi Paus Vincentius juga dikenal baik oleh para kardinal, imam, dan kaum awam sebagai seorang pembimbing rohani yang masyhur. Tugas pokoknya ialah memberikan bimbingan mingguan kepada para pelajar di dua seminari di Roma. 100 tahun setelah kematiannya pada 22 Januari 1850, Vincentius digelari Beato oleh Paus Pius yang ke-12. Kemudian, oleh Paus Yohanes yang ke-23, ia ditetapkan sebagai santo pada 20 Januari 1963. Semoga Tuhan memberkati. Kristus menjadi pengantara perjanjian yang lebih agung. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka. Demikian sabda Tuhan. Tetapi sekarang, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya untuk menyertai Dia. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 rasul untuk menyertai Dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberi namanya Petrus,
Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya yang keduanya ia diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang komunitas 12 Rasul. Dalam kitab Markus 3 ayat 14 dikatakan, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Beberapa orang teman mengatakan tidak akan lagi melayani ataupun aktif dalam kegiatan gereja. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang merasa kecewa terhadap teman-teman di gereja. Ada perasaan dimanfaatkan karena mereka diperlakukan dengan baik pada saat mereka dibutuhkan. Ada juga yang orang-orang memperlihatkan sikap baik melebihi malaikat di depan, tetapi di belakang mereka menjelek-jelekan. Dan tentunya masih ada banyak keluhan yang disampaikan. Sebenarnya saya juga pernah merasakan apa yang mereka keluhkan. Saya pun sering merasa ingin mundur dari pelayanan ataupun komunitas persekutuan doa. Namun suatu ketika, seorang teman mengingatkan saya bahwa kita ini bukan manusia sempurna. Ketika kita berada dalam suatu komunitas yang berisi 100 orang, maka kita pun dihadapkan pada 100 karakter. Kalau kita melayani, jangan pernah melihat manusianya, karena kita mungkin akan kecewa. Tetapi lihatlah Tuhan Yesus yang telah memilih dan memanggil kita dalam pelayanan itu. Sama seperti komunitas 12 Rasul yang juga bukan manusia yang sempurna. Tuhan Yesus juga harus menghadapi 12 karakter yang berbeda. Petrus yang menyangkal, Yudas Iskariot yang mengkhianati, Thomas yang tidak percaya akan kebangkitannya. Namun lihatlah, Tuhan Yesus membentuk mereka menjadi satu komunitas agar mereka saling melengkapi dan belajar saling mengasihi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita merasa ingin mundur dari pelayanan, ingatlah komunitas 12 Rasul. Kita dihadapkan dengan berbagai karakter justru agar kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memilih kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, apakah saya bersyukur karena dipakai Tuhan untuk bekerja di ladangnya? Semoga Tuhan memberkati. Amin.